Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Emnur Aminuddin dalam mata kuliah e-commerce KWU. Di materi hari ini kita akan pelajari tentang halaman-halaman apa aja sih yang penting yang harus ada pada sebuah website, ya, terutama website e-commerce. Ya, jadi sebelumnya kita udah mempelajari komponen-komponen WordPress ya, di mana salah satu komponen itu adalah page atau halaman. Jadi di WordPress itu kan ada blog dan ada page halaman ya. Kalau blog itu adalah tulisan-tulisan yang bisa kita update, yang bisa kita tambahkan. Nah, sebanyak mungkin. Tapi kalau halaman sebaiknya itu harus terkonsep. Jadi nggak usah atau nggak bisa asal tambah. Jadi semakin banyak halamannya nanti semakin kompleks websitenya. Nah, jadi sebaiknya halaman itu dibuat sedikit dan gunakan saja apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi semua halaman yang saya sebutkan ini nggak perlu nggak semuanya harus dipakai aja apa yang dibutuhkan. Nanti saya akan sebutkan mungkin yang lebih penting ketimbang yang lain gitu ya. Ya, jadi apa saja sih halaman yang penting ada pada web? Kalau halaman itu kan tujuannya adalah memberikan informasi kepada pengunjung website kita. Nah, jadi semua informasi yang penting itu dimasukkan ke dalam halaman. Kalau tulisan-tulisan yang kurang penting itu mungkin seperti promo atau berita terbaru dan lain-lain itu masukinnya ke blog. Tapi kalau hal informasi penting yang harus tahu nih, pengunjung harus tahu, itu masukin ke halaman. Jadi ada halaman home, about us, contact us, term of service, disclaimer, privacy policy, layanan atau produk, pricing atau harga produknya, frequently asked question atau FAQ, dan terakhir ada support. Nah, jadi mungkin teman-teman sering melihat kalau membuka sebuah website itu halaman-halaman seperti ini yang penyebutannya seperti ini. Nah, paling sering home, about us, contact us, terus ada privacy policy, paling sering ada ini, ya kan? Tapi sebenarnya halaman-halaman ini gunanya buat apa sih? Jadi halaman-halaman ini ada kegunaannya masing-masing, ya. Walaupun sebenarnya penamaannya itu ya terserah yang membuat website. Home bisa diganti jadi beranda misalkan. About us bisa diganti jadi tentang kami. Terus misal about us diganti jadi ini kami gitu. Ya terserah, yang penting tujuannya memenuhi gitu ya. Jadi yang pertama adalah halaman home. Jadi home ini adalah halaman awal yang akan dilihat oleh pengunjung website. Jika homepage itu dirasa menarik ya, banyak fitur-fitur unggulan yang ada di homepage, itu pengunjung akan lebih betah menjelajahi sebuah website. Ya. Jadi bisa dibandingkan ada sebuah misal homepage dari toko online ya. Jadi ada toko online yang homepage-nya isinya cuma foto produk, semua foto produk udah ada di situ, udah tampilin semua foto produk aja. Jadi ada satu lagi e-commerce atau toko online yang isinya selain foto produk. Nah, jadi selain list produk, daftar produk, itu juga ada misal produk terbaru minggu ini, produk unggulan, terus produk yang paling banyak terjual. Jadi informasinya lebih banyak selain cuma menampilkan semua produk gitu. Pasti pengunjung itu lebih senang yang toko kedua ini. Jadi fiturnya lebih banyak dan lebih nyaman. Terus yang ini yang populer nih, bagus nih kayaknya nih, terpercaya kayaknya kayak gitu ya. Jadi itu impact dari homepage. Jadi kalau homepage kita menarik, pengunjung itu lebih betah untuk menggunakan website yang lebih lanjut. Kalau nggak menarik, biasanya langsung close tab gitu ya, langsung ditutup gitu. Itu home. Kemudian ada produk dan pricing. Jadi ini adalah hal yang sangat penting di e-commerce ya. Jadi kalau nggak ada produk dan pricing ya berarti belum bisa disebut sebuah e-commerce. Minimal produk dan pricing ini halamannya menampilkan daftar layanan atau produk yang dijual. Terus terdapat harga dan penjelasan masing-masing produk. Jadi ada daftar produknya, ada daftar layanannya. Kami melayani jasa pembuatan. Pertama, pembuatan website, pembuatan mobile apps, pembuatan multimedia video. Terus di bawahnya ada harga. Terus juga ada detailnya. Biasanya pembuatan website, gratis domain, gratis hosting, kualitas terjamin, bergaransi. Itu detailnya ya, penjelasannya. Terus paling bawah itu ada harga. Terus biasanya setelah harga itu ada tombol untuk melakukan pembelian produk. Nah, itu yang paling standar biasanya. Yang kalau ada pada jasa-jasa ya, service-service. Tapi kalau toko online yang produk-produk biasanya cuma tampil
foto produknya sama harga sama nama produknya. Udah, nanti ada tombol buat klik tambah ke keranjang, atau kita harus klik dulu produknya baru bisa tambahkan ke keranjang. Nah, itu bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita. Intinya produk dan pricing ini ada produknya, daftar produknya, dan ada harganya. Nah, paling minimal itu. Nah, kemudian ada About Us atau tentang kami. Jadi isi dari About Us, halaman About Us ini adalah info pemilik website organisasi pribadi. Nah, jadi info pemilik websitenya intinya ya. Jadi apakah yang memiliki website ini, misalkan amikom.ac.id, itu adalah sebuah universitas yang valid, yang benar, alamatnya di mana, kontaknya di mana, dan lain-lain. Intinya yang menceritakan, kalau bisa menceritakan sejarahnya juga. Ya, pokoknya yang selengkap-lengkapnya aja. Sehingga menunjukkan kalau ini loh, web ini beneran punyanya Amikom. Amikom itu beneran ada. Itu perusahaan yang valid dan terpercaya gitu ya. Jadi biasanya isinya ada tujuannya, visi dan misi. Terus kegunaan dari website ini apa, manfaat penggunaan website itu apa. Terus misalkan lagi kenapa harus kuliah di Amikom. Misal kalau temanya masih Amikom ya. Kenapa harus kuliah di Amikom? Terus prodi apa aja yang ada di Amikom, pokoknya ceritakan aja semua tentang milik websitenya. Ya. About Us. Kemudian ada FAQ. Ya, jadi FAQ ini adalah halaman yang menampilkan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan pengunjung atau pengguna website beserta jawabannya. Biasanya kalau toko online itu kan isi FAQ-nya, cara transaksinya gimana, nanti di bawahnya ada jawaban dari adminnya. Caranya adalah cari produk yang Anda sukai, klik add to cart, lalu klik checkout, dan seterusnya sampai nanti produknya udah di tangan gitu ya, sampai pengiriman barang dan lain-lain gitu ya. Terus apakah toko online ini terpercaya? Kami sudah, terus jawabannya dari admin, kami sudah melayani lebih dari 1 juta pelanggan gitu. Terus kami memiliki bukti resi-resi pengiriman kayak gitu. Jadi intinya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung atau yang apa ya? Yang si admin atau pemilik website itu memiliki ekspresi, oh ini pertanyaan yang akan sering muncul gitu, walaupun belum ditanyakan oleh pengunjung gitu ya, tapi ini kayaknya pertanyaan akan sering muncul karena FAQ itu halamannya yang mengatur admin, nah, bukan generate dari user ya, bukan kayak sistem user nanya apa nanti dikomentar oleh admin kayak gitu. Jadi ini emang halamannya dibuat dibuat oleh admin, yang kontrol admin, isi-isi pertanyaan dan jawabannya nanti yang kontrol admin. Jadi dari pertanyaan dan jawaban itu menjadi sarana informasi utama bagi pengunjung yang mengalami kebingungan menggunakan websitenya, atau kebingungan apakah website ini valid atau enggak, dan seterusnya gitu ya. Terus jika tidak ada pertanyaan dan jawaban yang diinginkan pengunjung, maka barulah pengunjung itu akan membuka halaman kontak us ya. Jadi halaman kontak us atau mungkin bisa disebut juga bantuan ya. Jadi gimana caranya menginfokan cara pengunjung dapat menghubungi pemilik web. Jadi gimana caranya pengunjung itu bisa menghubungi pemilik web. Makanya biasanya ada formulirnya, formnya, simpan email, nama, alamat, terus pesannya apa. Terus nanti disertakan juga ada alamat dari webnya, email dari webnya, nomor telepon dari pemilik webnya, dan alamat Google Maps-nya dari kantornya ini di mana sih. Nah, jadi kalau kalian bikin toko online, kantornya di mana nih toko online-nya. Kayak gitu. Intinya semua cara menghubungi pemilik web. Kalian bisa datang ke kantor kami, ini Google Maps-nya, kalian bisa telepon, ini nomor teleponnya, kalian bisa email, ini emailnya. Nah, kayak gitu. Itu kontak us. Jadi gimana caranya pengunjung itu bisa menghubungi si pemilik website. Mungkin untuk mendapatkan bantuan atau mungkin ya sekedar nanya-nanya iseng gitu. Terus ada juga halaman namanya Term of Service TOS ya. Nah, jadi ini dibutuhkan jika web memiliki penawaran layanan, misal untuk toko online. Nah, jadi misalkan toko online itu punya ketentuan gitu ya. Kami menjual produk asli dan seterusnya. Anda harus Anda harus paham bahwa produk-produk kami asli terverifikasi BPOM. Nah, pokoknya yang menginfokan info legal hukumnya. Ya, jadi menginfokan kalau produk-produk kalian atau perusahaan kalian
yang di website itu adalah legal gitu ya. Jadi aturan-aturan penggunaan layanan pada website perusahaan juga masuknya ke term of service. Jadi misalkan aturannya pastikan Anda membayar sesuai dengan angka pada checkout. So, misalkan angka checkoutnya adalah 100.093.200 rupiah gitu. Harus pas. Jika tidak, maka maka transaksi Anda akan dibatalkan gitu. Tidak, pembayaran Anda tidak akan terverifikasi. Pokoknya aturan-aturannya bisa dimasukin ke term of service. Artinya pengunjung itu harus baca term of service-nya. Dan kalau mereka baca dan menggunakan website ini, otomatis mereka itu menyetujui semua term of service-nya. Ya, biasanya kalau kita install software atau kita pakai aplikasi Google, biasanya kan ada term of service-nya tuh yang muncul panjang banget. Dan biasanya nggak dibaca, langsung aja kita accept gitu, kita terima. Kayak gitu. Jadi kalau kita ada kegiatan melanggar hukum atau mungkin kita merasa kok kita dirugikan nih sama websitenya. Nah, terus kalau kita nuntut, websitenya itu punya tameng, yaitu term of service ini. Ini loh, term of service seperti ini. Term of service saya seperti ini. Kalau Anda menggunakan website kami, berarti Anda dianggap sudah setuju dengan term of service kami. Ya, berarti tuntutan Anda tidak bisa ditolak ya, karena tuntutannya masih termasuk dalam term of service-nya, belum melanggar hukum, kayak gitulah intinya. Jadi semua info legal hukum itu masuknya ke term of service. Jadi biasanya bahasanya itu bahasa hukum sih. Dan biasanya nanti konsultasinya dengan pengacara atau kuasa hukum gitu ya. Pengacara atau kuasa hukum. Karena bahasanya emang bahasa hukum nanti isinya. Legal ya. Kemudian ada disclaimer berisi pertanyaan pemilik website. Nah, ini juga kalau yang paling sering muncul adalah cookies ya. Jadi cookies ini aturan di dunia. Kalau website itu menggunakan cookies itu sebuah fitur yang membuat data pribadi di browser kita itu tersimpan di dalam websitenya. Jadi kita punya history browser, kita punya data browsing di browser, data browsing di website itu kesimpan di cookiesnya nanti. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh si pemilik website. Makanya nanti kalau kalian buka Facebook, buka Instagram gitu, jangan heran nanti kalau muncul iklannya tentang mungkin produk kewanitaan gitu. Karena kalian punya history, pernah searching tentang produk kewanitaan. Atau mungkin iklan-iklannya isinya mainan-mainan. Ya karena kalian mungkin udah pernah searching tentang mainan. Nah, itu semuanya manfaatin cookies. Nah, kalau website itu dia menggunakan cookies, itu wajib harus ada disclaimer-nya, harus ada notifikasinya, pernyataannya bahwa website ini itu menggunakan cookies. Ya. Kalau Anda menggunakan website ini, berarti Anda setuju, gitu kan. Atau yang lain lagi, misalkan bagaimana website ini menghasilkan uang. Misalkan kami menghasilkan uang menggunakan data-data Anda. Data-data Anda akan kami jual, seperti itu ya. Ya, walaupun sebenarnya nggak akan mungkin ada yang bilang kayak gitu websitenya, tapi bisa jadi seperti itu. Berarti kalau Anda menggunakan website ini registrasi, berarti Anda setuju kalau data Anda akan kami pergunakan untuk marketing dan lain-lain kayak gitu ya. Terus misal pernyataan website tidak menjual data pengunjung, misalkan tadi kan menghasilkan uang jual data pengunjung ya, tapi ada juga disclaimer-nya, kami tidak akan menjual data pengunjung. Data pengunjung bersifat rahasia dan hanya kami yang tahu gitu. Berarti kan itu nambah kepercayaan ya antara pengunjung dengan si websitenya. Kayak gitu. Ini pernyataan, isinya pernyataan pemilik website tentang website itu sendiri, layanan websitenya. Oke, terus ada privacy policy. Jadi wajib dibuat jika website digunakan sebagai website profil produk yang dijual melalui Google Play Store atau jika terdapat AdSense. Nah, informasi bagaimana web mengolah informasi pengunjung atau profil pengguna web. Nah, jadi semua informasi pengunjung atau profil, gimana sih cara website itu mengelola, apakah dijual, apakah diapain, disimpan aja atau gimana, itu nanti masuknya ke privacy policy, ke data privat. Jadi data privat itu diapakan gitu. Itu intinya di privacy policy ini. Jadi sekarang kan masalah di internet itu kan privasi ya.
Nah, sampai WhatsApp itu hilangan banyak usernya karena privasinya kurang, akhirnya pindah ke Telegram yang lebih bagus privasinya. Nah, itu semua harus dijelaskan di privasi polisinya. Sebenarnya data-data yang dikumpulkan oleh website, data-data yang dikumpulkan oleh website itu diapain aja sih, dikelolanya gimana sih. Nah, kalau kalian nanti mau mendaftarkan Google AdSense, yaitu di mana Google AdSense ini bisa menghasilkan uang, nah, jika banyak pengunjung terus banyak yang klik websitenya. Kalau kalian mungkin sekarang kenal Google AdSense itu dari YouTube gitu ya. Tapi kalau zaman dulu, sebelum YouTube itu maju, itu Google AdSense itu banyak menggunakan website. Di blog-blog itu banyak AdSense-nya. Nah, atau mungkin kalau kalian mau bikin aplikasi, nanti diupload ke Google Play Store. Nah, itu juga harus punya halaman privasi polisi. Ini wajib. Ya, ini wajib ada. Jadi yang disclaimer tadi kan ada pernyataan data pengunjung dan lain-lain yang bersifat privasi bisa juga dimasukkan ke privasi polisi. Jadi semua yang bersifat privasi, data apa aja sih yang dikumpulkan oleh website itu semuanya dijelaskan di sini. Biar clear gitu ya. Biar clear semuanya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi misalkan kok nama saya di-collect, terus kok nama saya tiba-tiba ada di website ini, website itu. Nah, ternyata di privasi polisi dijelaskan bahwa nama Anda akan kami kumpulkan, lalu kami akan mempublish nama-nama Anda di website partner kami, yaitu di website A dan website B. Nah, itu udah nggak bisa dituntut karena memang udah dijelaskan di awal gitu. Jadi itu saja halaman yang penting ada di website. Kalau di e-commerce sendiri, ya, yang paling penting itu adalah home, kemudian ada about us, contact us, kemudian ada FAQ-nya, dan ada layanan produk serta pricing. Ini yang paling penting. Kalau ini dihapus, bisa jadi cuma kontak us saja nggak apa-apa. Tapi ini juga cukup penting, mengingat kalau udah masuk ke transaksi-transaksi, mungkin banyak pengunjung yang bingung. Nah, bisa diakali pertanyaan-pertanyaan pengunjung itu daripada nanti banyak yang kontak us itu ya, banyak yang isi form, kewalahan adminnya jawab satu-satu, nanti bisa dibuat halaman FQ. Jadi itu yang penting menurut saya kalau e-commerce ya, home, about us, contact us, layanan dan pricingnya, harganya ya, kemudian ada FAQ-nya. Jadi itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari awal hingga akhir. Selamat latihan untuk WordPress-nya sendiri ya. Nanti kita praktikum akan membuat beberapa halaman yang penting ada pada website. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.